Baiklah, untuk selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu tentang kenakalan remaja dan bahaya rokok. Monggo Ibu. Ya, baik. Masih tetap semangat ya, nggak ngantuk kan pastinya, anak-anak. Halo. Ya. Apa sih kenakalan remaja itu? Ya, kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Nah, biasanya ini dilakukan oleh anak-anak, Bu. Sekitar umur 10 sampai 18 tahun. Ya. Kemudian apa saja kenakalan remaja itu? Yang pertama, narkoba. Kemudian yang kedua, merokok. Dan yang ketiga bisa free sex. Pergaulan Iya. Bebas ya. Narkoba sendiri kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ya Bu ya. Iya. Ciri-ciri umumnya biasanya pengguna narkoba bisa dikatakan berbadan kurus, kemudian bisa juga tampak mengantuk, sering ngantuk, jam pelajaran masih pagi sering ngantuk, kemudian matanya merah. Mata merah bisa merupakan perubahan fisik dari pengguna narkoba tersebut ya Bu ya. Kemudian ada bekas suntikan atau goresan dari pisau yang ada di lengan atau kakinya. Kemudian perubahan perilakunya, emosinya labil, ya. Sering menyendiri, bisa juga dikatakan sering berhalusinasi, sering juga berbohong dan mencuri juga. Kemudian apa sih rokok itu? Ya, rokok merupakan silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Nah, yang berisinya ada daun-daunan tembakau yang telah dijajah. Ya. Rokok sendiri sangat berbahaya. Dalam setiap batang rokok itu apabila dinyalakan dan akan mengeluarkan sekitar lebih dari 4.000 kimia racun yang membahayakan dunia. Di sini perokok itu ada 3 macam. Yang pertama perokok aktif, pasif, dan yang ketiga ini residu. Perokok aktif itu yang merokok, perokok pasif itu yang menghirup udara rokok, dan ketiga perokok residu. Residu itu gini, kalau misalnya ada orang yang merokok, habis merokok kan otomatis racunnya, asapnya menempel di baju. Menempel di baju, habis ada anaknya datang terus digendong. Nah, itu anaknya bisa terkena racun daripada rokok yang menempel di baju. Asap rokok bisa juga menempelnya pada taplak meja, kursi, dan bisa membahayakan anak-anak. Gitu. Penyakit bahaya merokok itu yang diakibatkan oleh rokok itu banyak sekali. Yang pertama ada impotensi, penyakit paru, kemudian yang ketiga ada penyakit jantung juga. Ada ya juga bisa terkena kanker tenggorokan. Nah, iya. Akibat rokok bisa juga membahayakan paru-paru, membahayakan tulang, menghisap rokok dapat terkena stroke atau penyakit jantung. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau bisa ya hindarilah merokok. Iya, anak-anak itu dihindarkan. Jangan sampai merokok. Tapi banyak sih yang saya temukan di kalangan anak yang sudah masuk kalangan remaja ya. Iya. Ada temannya merokok itu Pak. Iya. Biasanya itu malah satu rokok itu dipakai secara bergantian. Iya betul. Nah itu padahal dari rokok saja sudah bahaya, apalagi bergantian rokoknya. Iya. Bisa tertular penyakit. Iya betul sekali. Kemudian menghisap rokok juga menyebabkan kanker. Kanker juga merupakan penyakit yang berbahaya juga ya, yang disebabkan oleh rokok ya.
pasif lebih berbahaya. Sebanyak 25% zat yang berbahaya terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok. Dan 75%-nya itu beredar di udara bebas dan berisiko bagi yang menghirup. Kan kalau misalnya bagi yang perokok pasif itu kan langsung dihirup, dihirup langsung masuk ke iya. Konsentrasi pada zat berbahaya di dalam tubuh perokok pasif ini lebih besar karena racun yang terhisap oleh asap rokok oleh perokok ini tidak terfilter istilahnya itu ya. Sedangkan racun rokok yang untuk perokok aktif terfilter melalui ujung rokok kan ada itu yang di ujung rokok seperti ya seperti gabus itu ya. Itu filternya. Iya, itu filternya. Makanya kan bisa dikatakan lebih berbahaya daripada perokok aktif ke perokok pasif. Lebih berbahaya karena tidak ada filternya. Iya. Ini kalau misalnya anak-anak sudah kecanduan merokok dan ingin berhenti merokok, caranya yang pertama siarkan kepada yang lain, ke orang-orang bahwa kamu ingin berhenti merokok. Jadi istilahnya itu kalau misalnya mau merokok teman-temannya itu mengingatkan, jangan merokok lagi. Iya. Kemudian yang kedua, hindari kebiasaan yang membuat kamu merokok. Jadi stoplah bergaul. Teman-temannya yang merokok. Iya. Kemudian yang ketiga, tetapkan target waktu dan agendakan jadwal. Oke lah, mulai besok berhenti merokok. Ini yang terakhir misalnya seperti itu. Iya. Kemudian yang keempat, mulailah dengan cara yang mudah, dan yang kelima ini biasanya carilah kesibukan biar lupa. Ya. Cari kesibukan tetap di hal yang positif ya. Ya. Misalnya membuat keterampilan apa gitu untuk buat atau olahraga teman-temannya ya. Kemudian untuk yang free sex, perilaku seksual ini, seks bebas, ini biar merupakan suatu perbuatan yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh dua individu berjenis kelamin berbeda. Biasanya ini kalau misalnya SMP kan udah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, istilahnya sir-siran. Iya kan. Kalau nggak gitu, nggak tertarik, tapi temen-temennya pada bilang, ih kamu disukai sama temenmu itu, terus akhirnya lama kelamaan tertarik, mulailah dengan pendekatan ya kan ibu ya. Terus habis itu dari pendekatan itu bisa diajak misalnya nanti ketemuan atau gimana gitu. Nah itu lebih, orang tuh harus lebih hati-hati ya kan. Apalagi kalau udah anaknya itu udah mulai beranjak dewasa, sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, udah mulai mengenal, apalagi sekarang kan anak-anak gampang dengan dialihkan dengan gadget ya ibu ya. Iya, misalnya gadget bisa download video yang apa itu yang sangat berbahaya sekali ya menurut saya. Iya, sangat mudah sekali. Iya, mudah sekali. Anak sekarang itu mulai sangat mudah sekali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah ada juga dari pengaruh orang tua. Jadi orang tua berpengaruh sekali untuk perkembangan anaknya. Jadi harus lebih hati-hati, lebih diperhatikan. Anak keluar harus misalnya dikasih batas jam, waktu. Iya, waktu misalnya jam berapa harus segera pulang. Kalau bisa ya anak itu gimana ya, diperhatikan. Biasanya kan kalau orang tua sudah sibuk bekerja, nah ya anak di rumah sendiri, habis itu pergaulannya sudah bebas, kan itu membahayakan sekali. Apalagi temannya sudah tidak baik temannya. Iya, pengaruhnya jelas lebih. Iya, selain bisa mencoreng nama baik keluarga, juga bisa merusak masa depan daripada remaja tersebut.
Kemudian seperti yang saya katakan tadi, pengaruh media ya kan Ibu ya. Iya benar. Sekarang kan banyak sosmed yang nge-share atau nge-share foto yang gak layak untuk dikonsumsi bagi anak yang belum, istilahnya belum usia 18 kan ya. Iya. Sekarang itu bebas di-share di sosmed ya kan Ibu ya. Nah ini bahaya perilaku seks pada pranikah. Seperti yang saya katakan lagi, hancurnya masa depan remaja. Misalnya pada remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan, karena bisa juga karena ada gangguan jiwa atau gangguan psikologisnya, nanti bisa dijauhi teman-temannya juga kan Ibu ya. Kalau nggak gitu dari tetangga-tetangganya, ya kan, yang tadinya sifatnya periang jadi pendiam gara-gara free sex juga itu kan. Kemudian pasangan pengantin remaja, misalnya yang karena dikarenakan nyun sewu hamil duluan, kecelakaan ya Bu ya. Ya, kecelakaan. Hamil duluan terus habis itu dipaksa untuk menikah. Sebagian besar kan nanti bisa juga diakhiri dengan perceraian seperti itu. Yang karena dari segi emosi juga belum terkontrol juga. Habis itu juga mungkin kan bisa juga karena nikah itu kan hamil juga karena dikatakan karena nafsu, bukan karena cinta. Bukan cinta, iya. Kemudian pasangan pengantin yang melakukan hal itu tadi bisa menjadi cemoohan tetangganya, teman-temannya yang saya katakan tadi kan ya Bu. Iya. Ya, di situ sudah tidak bisa merasa nyaman. Iya. Tidak hanya anaknya, keluarganya. Iya, benar sekali. Kemudian ada pemikiran untuk menggugurkan kandungannya. Sangat mengganggu sekali daripada kesehatan juga, psikisnya juga, ya kan. Kemudian bayi misalnya yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak diinginkan ini sering mengalami gangguan jiwa saat dewasa nanti, ya kan. Ini penyakit dari akibat free sex ya. Ada HIV/AIDS. Nah, HIV ini penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Apa sih virus HIV itu? Anak-anak ada yang tahu nggak? HIV itu apa? HIV itu kepanjangan dari Human Immunovirus. Kemudian yang kedua adalah hepatitis. Hepatitis ini peradangan hati. Peradangan hati ini yang disebabkan oleh virus hepatitis. Kemudian yang ketiga, infeksi menular seksual. Ini maksudnya banyak sekali, ada gonore, sifilis, ya, penyakit yang rajin ya. Tapi anak-anak itu kadang pakai MS ya. Gimana? MS ya. Premenstruasi sindrom, iya. Kalau dulu istilahnya saya dulu kenal itu PMS itu juga penyakit menular seksual. Iya, tapi kalau tidak kali ya MS ya. Iya. Dengan menular seksual. Iya. Nah ini kerusakan pada rahim. Nah, ini yang disebabkan karena pengguguran atau abortus precox. Iya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan yang HIV. Nah, yang ini AIDS. Yang A, acquired. Ya. A itu acquired. Artinya tuh didapat. Jadi bisa ditularkan dari orang ke orang. Kemudian yang I, imun. Jadi menyerang imun, kekebalan tubuh ya. Kemudian D, defisiensi. Defisiensi itu penurunan atau kekurangan. Kemudian yang S, sindrom. Nah, kumpulan tanda dan gejalanya ini orang dengan AIDS mengalami berbagai infeksi. Bulan pertama, tujuannya apa? Misalnya nanti
trimester pertama ini ada ibunya, istilahnya kita sebutnya reaktif ya Bu ya, reaktif HIV, itu segera minum obat. Nah, obatnya ada Bu, namanya ARV atau antiretroviral. Ya, sifat dari ARV ini adalah bukan untuk mengobati HIV-nya, tapi melok atau memenjarakan virusnya. Jadi virusnya biar tidak terlipat ganda. Sekali lipat ganda adalah 10 pangkat 16. Jadi lebih dari miliaran ya Bu ya. Iya, cepat sekali. Nah, dari ibu yang sudah ini, misalnya ibu katakanlah ibu hamil ya, ibu hamil terus di trimester pertama ketahuan dia HIV. Gimana caranya anak ini biar tidak tertular HIV? Itu bisa Bu, ada programnya sendiri. Nah, dari situ ibu harus minimal 6 bulan minum ARV yang pertama. Yang kedua adalah waktu persalinan diusahakan menggunakan sesar atau operasi. Ya. Yang ketiga, waktu anak sudah lahir menggunakan apa? Susu formula. Ya. Kenapa? Apakah misalnya ibu itu tidak punya uang, harus ASI? Boleh, tapi tidak boleh diselang-seling. Kalau ASI, full ASI, nggak boleh makanan lain. Iya, selama 6 bulan. Full ASI, nggak boleh susu yang lain. Kenapa kok seperti itu? Waktu kita ada bayi itu minum susu formula, berarti di situ sudah ada perlukaan di lambungnya. Jadi kalau sudah ada perlukaan di lambung, terus kemudian dimasuki ASI yang ada virus HIV-nya, malah terjadi penularan. Ya, makanya kalau misalnya sudah ASI, full ASI. Gitu. Nah, kalau misalnya yang dijelaskan tadi kan masalah HIV ya Bu ya. Jadi HIV ini sebenarnya banyak, ada 4 stadium Bu. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kalau stadium 1 itu tanpa gejala, jadi nggak kelihatan sama sekali Bu. Iya, nggak kelihatan. Kelihatannya sehat, ganteng gitu ya Bu ya. Terus yang kedua adalah kalau stadium 2 itu sudah ada penurunan berat badan sebanyak 10%. Misalnya kemarin bobotnya 55, sekarang 50, sudah ada penurunan. Belum drastis Bu. Nanti kalau di stadium 3 itu sudah mulai banyak penyakitnya, kalau misalnya TBC, hepatitis, terus habis itu ada namanya candidias oral atau istilahnya sariawan yang deblok-deblok di mulut seperti itu. Terus penurunan berat badannya lebih dari 50%. Nah, pada stadium 4 sudah ada istilahnya wasting syndrome. Nah, wasting syndrome ini seperti apa? Kalau misalnya dilihat, kalau di searching itu berat badannya itu sudah tinggal belum sama kulit, ya sudah kelihatan kulit belum saja gitu, nggak ada lemak sama sekali. Tulang dan iya benar seperti itu Bu. Nah makanya adik-adik janganlah sampai sekali-sekali untuk melakukan free sex atau seks bebas ya. Terus pencegahannya apa saja? Yang pertama adalah abstinensia. Nah, abstinensia ini apa? Tidak melakukan seks sebelum menikah. B. Yang kedua be faithful, setia Bu. Ya, yang tadi itu ya. Terus C-nya apa? Cegah dengan menggunakan kondom. Ya. Yang D, D ini don't drug, jadi tidak boleh menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Terus ada lagi E, edukasi. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang HIV sebelum, yaitu tadi, jangan sampai ada kepikiran untuk melakukan free sex ya. Terus kira-kira HIV itu menular mana sih Bu? Ya gitu ya. Kadang itu orang HIV itu dikucilkan loh Bu, sering yang rumahnya dibakar, bahkan orang yang sudah meninggal itu takziah itu nggak mau makanannya, nggak mau. Padahal tidak loh Bu, HIV itu tidak menular lewat berjabat tangan, ya berjabat tangan tidak menular. Terus bergonta ganti ini kamar mandi itu tidak menular. Terus habis itu makan, alat makan tidak menular juga. Terus habis itu berpelukan tidak menular. Terus ini kolam renang, katanya HIV nanti keringatnya masuk di air gitu ya, itu tidak menularkan. Oke. Jadi ini ada kesalahan persepsi dari masyarakat kalau misalnya HIV itu harus dihindari orangnya, padahal bukan.
jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya. Iya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nanti ada ini siswa yang di sini, kadang kan ada kecil ya Bu ya, ada kecil yang dia sudah terkena HIV, sudah pengobatan, dia sudah bertahan sampai SMP, SMA, terus gara-gara diskriminasi dari teman-temannya, merasa dibully, akhirnya yang membunuh bukan HIV-nya, tapi lingkungannya. Iya, gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya mulai ini ya, ketemu ada orang dengan HIV atau tetangganya yang ada HIV, nggak perlulah dijauhi orangnya. Padahal mereka sebenarnya butuh dukungan dari kita. Iya, mereka butuh dukungan dari kita. Misalnya kita ajak berteman, kita ajak diskusi, itu memang ini bagus untuk dia gitu, untuk mentalnya dia. Jadi nggak perlu dikucilkan. Ya, untuk selanjutnya sudah. Masih berlanjut tuh materinya? Sudah cukup? Sudah cukup? Iya. Ya, untuk sesi berikutnya karena ini dari pemateri sudah selesai pemaparannya, untuk berikutnya adalah tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Okta Nur Aini. Begini Bu pertanyaannya ya, misal anak-anak dilarang merokok, padahal dia sudah tahu rokok bisa membahayakan tubuh, tapi kenapa masih saja memakainya? Ini mau dijawab langsung atau saya sampaikan pertanyaan yang lain? Disampaikan semuanya ya. Baik. Untuk pertanyaan kedua dari Niko ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik ketika COVID-19? Pertanyaan ketiga, cara merawat diri terutama alat reproduksi di masa pubertas. Nah ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat, cara menghindari rokok dan lebih berbahaya mana, rokok biasa atau elektrik, dan dampak rokok bagi tubuh. Itu aja Bu pertanyaannya. Mungkin bisa dibagi siapa yang menjawab atau sesuai dengan penyampaian materi tadi. Anak-anak diperhatikan ya, terutama yang bertanya tadi. Untuk ini ya, cara menjaga organ reproduksi, yang pertama adalah yaitu tadi, yang pertama adalah memotong rambut-rambut halus di sekitar kemaluan ya Bu ya. Terus yang kedua adalah setiap kali kita ke belakang itu kita mencuci, entah itu pakai sabun, tapi jangan terlalu sering ya. Ke belakang kan paling sehari berapa kali ya, 4 sampai 5 kali ya normalnya. Jadi setiap kali ke belakang dibersihkan, disabun, dibilas, kemudian dikeringkan. Jadi waktu menggunakan celana dalam ini diusahakan tidak basah, keadaan basah. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan celana dalam itu dalam keadaan basah, kemungkinan di situ akhirnya lembab. Nah, kalau sudah lembab itu resiko ada tumbuhnya jamur. Ya, jadi adik-adik kalau ke belakang bawa entah itu bawa sabun kecil atau enggak pakai tisu basah ya Bu ya, habis cebok terus di tisu basah kering baru pakai celana dalam. Terus penggunaan celana dalam juga gitu, maksimal adalah 8 jam, jadi 6 sampai 8 jam kalau bisa. Itu tadi, kalau misalnya pulang sekolah mandi bersih, pakai celana dalamnya juga baru, terus pokoknya semuanya dalam baru. Habis itu nanti waktunya ini, waktu mau tidur ganti lagi. Iya, waktu mau tidur ganti lagi. Soalnya kan kalau perempuan kan non sewu ya, kalau perempuan kalau tidur diusahakan tidak menggunakan celana ya. Tapi pakai celana dalam, tetap harus pakai celana dalam ya. Terus untuk ini waktu menstruasi ya tadi mengganti tiap 4 jam ya, mengganti softteknya tiap 4 jam walaupun sudah kering. Katakan misalnya, loh Bu saya ini buancar, hari pertama, hari kedua itu buahnya misalnya 2 jam sudah penuh, gimana apa nunggu 4 jam? Tidak, 2 jam ganti nggak apa-apa waktu penuh-penuhnya. Tapi nanti waktu sudah mulai sedikit, tinggal sedikit, itu berarti nanti sudah 4 jam itu tadi, tiap 4 jam ganti pad liner atau apa ya. Terus untuk yang laki-laki juga gitu, laki-laki ini kebiasaan kalau ke kamar mandi ini nggak cebok, ini yang susah ya. Nah itu laki-laki ya, itu kebiasaan yang buruk ya. Itu kebiasaan yang buruk.
Jadi tetap harus cebok dan bersihkan ya. Kadang itu habis dimasuki anak laki-laki kamar mandi terus bau Bau ya, bersih. bau Iya. bersih. Kenapa? Soalnya tadi nggak cebok dan nggak disiram. Langsung lari. Ya, harus cebok dan disiram juga. Jadi tetap harus cebok dan disiram ya. Walaupun kalian bisa pipis berdiri atau apa sambil berlari ya, intinya pipis berdiri dan berlari kan. Itu jangan. Jadi tetap harus cebok dan disiram. Ya. Mudah-mudahan untuk anak SMP 7 tidak seperti itu ya. Enggak dong, sudah mulai dewasa ya. Enggak, ya. Terus juga yang cowok ini juga gitu, ganti celana dalam juga gitu. Kalau misalnya habis mandi atau kalau misalnya malam sebelum tidur juga harus ganti. Iya. Jadi posisinya tidur itu benar-benar badan sudah bersih. Ya, betul. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. cukup. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ya, monggo. Tadi kan ada pertanyaan, udah tahu rokok itu berbahaya, Iya. tapi kenapa tetap dikonsumsi, ya kan ya? Iya. Ini tergantung individunya sendiri sih, Iya, Bu, ya. benar ya. Kalau udah niatnya nggak ngerokok, ya udah dipatenkan di diri. Iya. Nggak ngerokok. Niatnya kurang kuat. Diawali dari niat sama dari Iya. lingkungan sih sebenarnya. Kalau misalnya dari anak-anak sendiri itu melihat orang tuanya ya kan Ibu ya biasanya. Iya. Dari orang tuanya yang sering merokok, apalagi merokoknya di depan anak-anak. Kemudian dengan cara sembunyi-sembunyi anak-anak Iya. merokok dengan teman-temannya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kalau bisa ya dari orang tuanya mengedukasi kalau merokok itu berbahaya dan Benar. tidak dilakukan oleh orang tuanya. Iya. Nah, Karena jadi bisa buat panutan lah untuk anaknya Iya, seperti iya. itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, bahaya mana rokok batangan atau ini rokok langsung liquid dua ya? pertanyaan. Nah, dua pertanyaan dari tema perokok ya. Iya. Nah, kalau menurut saya itu sama-sama Sama-sama berbahaya. Kalau rokok elektrik ya itu kan dari liquid. Iya. Ya, nah liquid itu sendiri bisa masuk ke paru-paru dan menempel. Dan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan dari penyakit paru-paru tersebut. Iya. Iya. Jadi sama-sama bahaya ya. Bahaya ya. Rokok Jangan biasa sekali kalau rokok kita elektrik. mencoba Iya. ya. Jangan ada rasa penasaran ataupun rasa ingin coba-coba. Kalau bisa malah kamu harus mencegah temanmu yang ingin merokok. Karena kalau sudah kecanduan sulit ya Bu ya. Sulit sekali Bu ya. Iya. Seperti yang saya temukan di lingkungan saya sendiri Iya, sih benar sebenarnya. sekali. Gitu. Dan ada pertanyaan lagi? Kalau Tinggal pertanyaan buat Bu Tirta ya. Ya, pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana cara menjaga Jaga kesehatan kesehatan. agar terhindar dari COVID-19 COVID, ya. ini? Yang pastinya melakukan pencegahan dari protokol kesehatan yang ada, mulai dari yang kita cuci tangan. Yang pastinya kita selalu melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun dan air mengalir ya, jangan lupa pakai air mengalir, bukan air kobokan loh ya. Kita Iya. bukan pakai air kobokan ya. Iya. Air Iya. mengalir. Air Kalau air mengalir. kobokan itu kalau memang terpaksa saja ya. Tapi nanti juga dilanjut dengan air mengalir. Ya kenapa? Soalnya kalau air kobokan itu kan di situ udah dicemplung-cemplungin tangan ya, Iya. tapi kan udah kotor. Tapi sepertinya tempat makan juga menyediakan air mengalir. Iya. Untuk saat ini sangat mudah sekali kita temui Di mana-mana sudah tempat, disediakan. ya. Kalau memang terpaksa tidak ada tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu kita pakai hand sanitizer. Itu harus selalu kita bawa. Iya, kita harus bawa hand sanitizer salah satunya yang ada di dalam tas. Kemudian ada lagi misalnya kita berpergian jauh ya dan lama itu juga membawa masker, kemudian tempat makan, tempat makan juga pribadi, kemudian ini alat ibadah juga, alat ibadah. Jadi nggak boleh minjem ya anak sekarang, bawa pribadi. Semua. Kemudian selain cuci tangan, apalagi pakai masker tadi, jangan lupa. Apalagi kok keluar-keluar ya, jangan lupa pakai maskernya. Masker kain berapa
dipakainya maksimal tadi 4 jam. 4 jam. Ya, Dan bisa dicuci ya Bu ya. bisa dicuci. Kemudian jangan lupa untuk jaga jarak. Makanya di sini kita kan tidak boleh berkerumun ya. Iya. Ya, untuk di yang biasanya pertemuan yang tadinya kapasitasnya yang 90 orang sekarang kan dibatasi maksimal 30%. Iya. Jadi misalnya biasanya ada sekitar 100 orang, 30%-nya berarti hanya boleh 30 orang di tempat tersebut. Kemudian selain dengan jaga jarak, kemudian yang keempat dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kan juga untuk meningkatkan imunitas kita juga, untuk memperlancar peredaran darah kita. Kemudian jangan lupa kita untuk selalu berpikir positif, untuk selalu optimis, karena dengan kalau kita stresornya tinggi, kalau kita stres itu imunnya juga ikut menurun. Iya, ikut turun gitu Ibu. Selain itu bagaimana selain kita menjaga dari diri kita, dalam diri kita juga harus menjaga lingkungannya kita. Misalnya dengan membuka ventilasi rumah, jendela rumah ini dibuka biar sirkulasi udaranya lancar. Kemudian yang untuk penggunaan AC ini juga perlu agak dikurangi lagi. Ya. Kemudian selain itu untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, yaitu dengan selain cuci tangan, selain pakai masker, jaga jarak, kemudian apa lagi? Itu tadi kalau misalnya kita ini ya pulang dari luar rumah, dari bepergian, itu jangan lupa untuk yang seperti disampaikan oleh Bu Rizka tadi, yaitu dibersihkan dulu, mulai dari sepatunya, kemudian HP kita juga ini perlu disemprot dengan desinfektan. Dan desinfektan bisa buat sendiri nanti, yaitu dengan cairan, bisa dengan cairan kosmetik, dengan protein, ya seperti itu, salah satu merek ya itu. Iya. Itu dilarutkan dalam 30 ml, dilarutkan dalam 1 liter air. Itu, ya. Sudah Bu? Oh ya, ada lagi banyak sekali sih Bu. Ini makanan-makanan yang bergizi seimbang tadi. Tuh, jangan lupa makanan-makanan yang mengulang materi yang hampir mengulang. Itu tadi semua materi itu tadi adalah cara untuk pencegahan. Jadi memang untuk pencegahan. Iya, untuk menjaga kesehatan diri kita seperti itu. Ada lagi saya? Sudah. Baiklah anak-anak, hanya 4 materi saja ya yang 4 pertanyaan yang dijawab. Untuk yang masih ada pertanyaan nanti bisa tanya nanti bisa dikasih nomornya ya Bu ya. Barangkali anak-anak bisa bertanya, atau kamu juga nanti bisa bertanya pada guru BK kamu. Di sekolah sini juga ada pendidik sebaya dan konselor sebaya yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Untuk kegiatan ini sepertinya sampai di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang disampaikan tadi, yaitu pertama mengenai COVID dan pencegahannya. Tadi sudah dijabarkan ciri-cirinya, pencegahannya, termasuk jaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak, menjaga imunitas, termasuk cara penggunaan masker yang benar itu seperti apa, tips olahraga saat pandemi COVID-19 itu seperti apa, dan PHBS. Untuk materi kesehatan reproduksi dan permasalahannya, tadi sudah disampaikan tentang perubahan fisik atau tubuh pada perempuan dan laki-laki, termasuk menstruasi, bagaimana menjaga kebersihannya, bagaimana menjaga gizi remaja yang seimbang, dan juga perhitungan berat badan atau kamu termasuk kurus ataukah ideal ataukah obesitas. Di situ kamu nanti bisa menghitungnya sendiri karena tadi sudah dikasih rumusnya kan. Dan untuk materi yang terakhir tentang kenakalan remaja tadi sudah banyak disinggung juga tentang narkoba, merokok dan free sex. Nah sampai di sini saja anak-anak ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa kalau masih ada pertanyaan masih siap dilayani. Terima kasih ibu-ibu yang hebat sudah menyampaikan materinya.
Dan untuk anak-anak tetap semangat ya meskipun kalian belajar di rumah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.